Halo, Shalom, selamat Halo. pagi Indonesia. Anda luar biasa, puji Tuhan. Kita Mantap. sedikit nih ada troublemaker barusan ya. Jadi kita mulai lagi begini, bro. Masa begini gede amat, begini loh. Oke, mari kita memuji Tuhan. Nanti habis itu langsung Bro Adam berdoa dan langsung sharing firman Tuhan. Lia. Sembarang yang mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dipuji, ditinggikan, ditinggikan nama Yesus. Yesus Raja. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami dapat bertemu lagi Tuhan, via Zoom Tuhan. Kiranya Engkau terus curahkan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kau berkati orang-orang yang menonton video kami Tuhan. Kiranya ada message Tuhan, ada pesan Tuhan, ada rema yang kami sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan, Kau beri kami hikmat, Kau beri kami kasih, Kau beri kami damai sejahtera Tuhan. Sekiranya apa yang akan keluar dari mulut saya Tuhan itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala hal-hal yang tidak baik Tuhan, yang mengganggu Tuhan, baik dalam jaringan internetnya Tuhan, baik dalam setiap persiapan kami Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan, biarkan hati ini seperti seorang murid Tuhan yang ingin selalu belajar Tuhan, ingin selalu tahu Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sip. Lanjut, Nah, Pak Yos. Ya. Saya nih dapat di Roma 7, ayat 20 sampai 21 nih. Coba kita buka dulu nih Roma 7 nih. Ya. Bentar ya, saya buka Roma 7. Roma 7 ayat berapa? Roma 7 ayat 20 sampai 21. Ya, oke. Nah, belum dapat. Ya. Betul. Roma 7 ayat Perjuangan hukum Taurat dan dosa kan? Ya. Konteksnya ya. Ya. Nah, di sini jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik,
yang jahat itu ada padaku. Nah, jadi di sini ini kan kisahnya Paulus ya. Ya. Jadi setiap kan Paulus kan dulu kan namanya Saulus ya. Ya, betul. Waktu dia bertobat, setiap apa yang dia perbuat, tetapi semuanya itu kayaknya itu salah gitu. Jadi ada hal jahat yang masih tersimpan di dalam tubuhnya gitu, Pak Yos. Kayak kemarin ingat gak yang saya bagikan di 2 Petrus kemarin mengenai kodrat ilahi itu kan? Ya, Kita panggilan dan juga. dibaptis, Ya. ya, kita dibaptis secara roh, tetapi sebenarnya jiwa kita itu belum juga 100% sebenarnya berubah gitu kan? Ya, betul. Nah, di sini ini nyambung nih jadinya Pak Yos. Ya. Terus? Jadi coba kita kayak saya nih mulai berhitung nih berapa lama kita ikut Tuhan. Kalau kita tidak ada perubahan, berarti kita tidak ada progres kan dalam hidup ini kan? Benar Ya, nggak? kalau tidak ada sama sekali. Iya. Ya. Makanya kan seperti yang kesaksian saya kemarin kan, Ya. begitu saya mau sudah bertobat, tapi hal-hal buruk itu selalu Masih. datang gitu loh. Ya. Nah, tinggal kita itu mau menjadi seperti apa. Ya, betul. Kalau yang saya lakukan berarti perubahan-perubahan itu terjadi ternyata. Tanpa saya sadari ya, ternyata roh itu kan menolak gitu. Mungkin secara jiwa, secara daging masih menginginkan, Ya. tapi ada satu roh tuh di dalam hati tuh yang kok rasanya nggak enak ya, kok ini ya, kok itu ya, gitu kan. Ya, betul. Nah, itulah perubahan-perubahan yang seperti di Roma ini dibilang. Kalau kita tidak ada progres di dalam hidup ini, ya kita tidak lihat Tuhan bilang apa juga kita nggak tahu gitu loh. Kayak ada blok. Sebenarnya kan untuk mencapai tujuan iman kita itu kan Ya. mudah gitu. Di firman juga bilang percaya saja. Tapi kadang-kadang pikiran yang akhirnya menghalangi jalan kita. Pikiran-pikiran yang berasal dari jiwa ini. Seperti di Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 berkata 103. seperti Bapa. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Oh. Iya kan? Terus. Nah, sebenarnya kayak saya nih sama di dalam keluarga sama anak saya. Dibilangin kayak kemarin nih malam contoh. Dibilangin kalau hari Senin sampai hari Jumat jam sekolah nggak boleh main games gitu kan di waktu sekolah. Di hari sekolah gitu nggak boleh, kecuali hari libur, Sabtu atau Minggu. Tetapi kemarin malam saya dapati anak saya itu ternyata lagi main games. Mungkin karena saya nggak ada di rumah gitu kan. Tapi saya tahu, istri saya nggak ngomong gitu. Tapi saya tahu, saya akhirnya tanya, kamu main game? Iya. Saya mau marah, tapi juga mendidik. Seperti Tuhan kita. Kalau kita didapati kita melakukan kesalahan, Tuhan itu mau kita itu dididik. Tapi marah, tapi mendidik gitu. Bukannya marah dengan emosi kan. Sama seperti saya sama anak saya, walaupun dia salah kayak apapun, kita kan masih punya hati yang gimana ya, namanya anak gitu kan. Itu. Nah, sama seperti Tuhan kita juga seperti itu. Karena Tuhan kita itu sadar kalau kita itu terbuat dari debu.
Seperti Tuhan Yesus itu kan waktu dia lahir sampai dia mati, Ya. dia masih ada debu, masih ada jiwanya, masih ada duniawinya. Tetapi dia tahan uji, dibuktikan gitu kan. Nah, begitu dia naik, dia mati, kemudian dia bangkit, ya itulah kodrat ilahi itu kan, divine nature itu yang bangkit ke atas gitu, ke dalam surga. Berarti kan di dalam kita itu ada roh sebenarnya. Seperti yang kita pernah bahas dulu di couple community kan, tubuh, jiwa, dan roh kan. Ya. Roh itu kan dari Allah itu sendiri. Tubuh jiwa itu kan dari pengetahuan, dari memori, dari pengalaman waktu kita lahir sampai kita saat ini kan, yang Ya. kita dapati gitu. Sedangkan Tuhan itu kan tidak mau sebenarnya pengetahuan kita. Yang dia mau kan cuma hati kita. Ya, betul. Seringkali kita akhirnya terbatasi oleh pengetahuan-pengetahuan kita, pengalaman kita, Ya. yang akhirnya membatasi hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Itu Pak Yos. Nah, Tuhan juga mau kita itu semuanya itu natural, tidak ada paksaan. Ya. Seperti Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi kayak saya nih mau, misalnya, saya mau istri saya berubah gini, gini, gini. Saya nggak bisa memaksa. Sampai dia itu benar-benar sadar dan benar-benar mengalami Tuhan. Ya. Itu karena ya di dalam Tuhan itu tidak ada paksaan. Semuanya itu harus natural. Natural. Betul. Yes. Betul sekali. Itu aja Pak Yos. Jadi Pesan dari saya. pagi hari ini ya Bro Adam sudah mengingatkan bahwa di dalam diri kita ada roh yang Tuhan berikan. Yes. Ya. Ya. Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan berikan roh yang baru. Rohku akan kuberikan, hati yang baru akan kuberikan. Ya kan? Terus Ya. Tuhan Allah juga berjanji, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan itu digenapi ketika pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi Roh Amin. Kudus itu sudah tercurah dan ada di sekitar kita dan ada di dalam kita. Oke. Nah, Ya. sekarang pikiran. Nah, pikiran kita itu selama ini sudah tercetak ya dengan sistem dunia. Oke? Ya. Nah, inilah perjuangan kita. Ya, perjuangan kita adalah bagaimana kita memilih antara tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan dengan memilih apa yang berdasarkan pikiran kehendak kita sendiri. Itu perjuangan kita, Bro. Ya. Jadi pagi Betul. hari ini ya yang saya boleh tangkap apa? Sekalipun jiwa kita, diri kita masih banyak dikotori oleh sistem dunia ini, disinilah kita harus bergantung kepada Tuhan. Betul Ya. nggak? Kalau kita tidak Betul. bergantung kepada Tuhan, kita tidak bisa memilih yang benar. Akhirnya pilihan Berarti bergantung pada orang lain, pada pihak lain tuh Pak Yos. bergantung pada pikiran kita sendiri. Akhirnya seperti Paulus katakan bahwa apa yang baik yang ingin kulakukan justru apa yang jahat. Seperti itu. Jadi Ya. ada seperti suatu Betul. ikatan gitu. Itu seperti otomatis. Nah, itu perjuangannya di situ. Bukan berarti terus kita membiarkan diri kita, ya udah biarin aja dah. Memang kalau kita bikin yang jahat ya memang itu daging kita. Bukan membiarkan seperti itu. Kita tetap harus melawannya. Bukan melawan ya, maksudnya Yes. kita harus pilih kehendak Tuhan. Oke, mari kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar apa yang disampaikan oleh Bro Adam menjadi tuntunan kami hari ini. Iman kami, spirit kami, roh kami dibangkitkan untuk memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kedagingan, pikiran kami, perasaan kami masih diikat, jiwa kami masih dikotori dengan sistem dunia ini, tapi Tuhan sudah memberikan rohmu yang kudus, Tuhan sudah memberikan firman-nya, dan itu adalah menjadi pegangan. Hari ini, siapapun yang mendengarkan ini, dan saudara-saudara kami, baik gereja JKI The Rock, maupun Pak Wid, maupun saudara-saudara kami yang lain di luar JKI The Rock, tetapi kami semua anak-anak Tuhan, hari ini kami percaya, kami diberikan semangat, kami tidak putus asa, kami terus berjalan untuk menghadapi kehidupan ini dengan mengikuti tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus, walaupun seringkali kami melakukan hal yang tidak benar, tapi
lambat laun sedikit, bahkan dalam waktu yang singkat kami semua belajar untuk memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bro Adam. Amin. Dan berkati Pak Wid juga supaya bisa segera pulih dan bergabung dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami akhiri, kami tutup doa pagi ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan Sampai Yesus berjumpa. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow.